Tapi Pak Anies itu kan selalu identik dengan tokoh perubahan. Masih relevan nggak sih Pak? Tentu. Sampai sekarang? Ya, kita menginginkan agar perubahan menjadi lebih baik. Dan gagasan tentang perubahan untuk lebih adil, lebih sejahtera, sampai hari ini masih PR kita itu. Kalau saya ditanya apa sih salah satu PR terbesar bangsa kita? Soal ketimpangan. Kalau bahasa lebih kerasnya lagi, ketidakadilan. Kalau mau soft, soal kesetaraan. Tapi intinya itu kok. Ini beda-beda nih. Jadi, ketimpangan antara siapa? Terdidik dan tak terdidik. Ketimpangan antara kaya dan miskin. Ketimpangan antara kota dan desa. Ketimpangan antara Jakarta dan luar Jakarta. Ketimpangan antara Jawa dan pulau-pulau yang lainnya. Jadi, ketimpangan ini PR terbesar kita. Kalau kita menginginkan Indonesia yang damai, Indonesia yang aman, maka Indonesia harus dirasakan keadilan. Dan untuk ada keadilan, maka harus ada kesetaraan kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk dapat pelayanan kesehatan yang sama. Ibu hamil dimanapun harus punya rasa tenang bahwa saya bisa melahirkan dengan selamat karena satu, infrastruktur jalan ada, jembatan ada, kemudian pelayanan kesehatannya ada. Itu pelayanan dasar tuh. Kemudian kesetaraan pendidikan, anak yang dilahirkan nantinya bisa menjadi pribadi yang mandiri. Kenapa? Karena dibekali dengan ilmu pengetahuan, dengan karakter, dengan kebiasaan, sehingga dia menjadi seseorang. Ini baru dua aja nih dasar. Kemudian rumah, punya akses rumah yang setara. Kemudian sesudah punya itu misalnya, bagaimana pekerjaan yang setara. Yang dasar ini, hari ini belum setara. Siapa lahir di mana, berdampak masa depannya seperti apa. Dan itulah sebabnya kenapa perubahan dibutuhkan. Karena tidak bisa kita membiarkan cara seperti ini terus berjalan, nggak akan selesai itu masalah itu. Perubahan ya Pak. Kalau bicara tentang perubahan ya Pak ya, perubahan ini juga menuju 2029 kah Pak Anies? Karena kita nggak bisa pungkiri Pak, kalau berbicara mengenai 2029, tokoh yang disebut paling banyak selain incumbent adalah Pak Anies Baswedan. Tanggapan Bapak? Satu, tahun ini masih tahun 2026, panjang. Tapi persiapannya kan biasanya panjang Pak. Yang kedua, kita kerjakan yang memang menjadi agenda kita sekarang. Proses politik dan lain-lain itu seringkali mengalir kok. Tidak Tapi selalu agenda Bapak bisa. nggak menuju ke sana Pak. Semua orang berharap Bapak masih ke sana loh soalnya. Iya. Agenda saya hari ini menyelesaikan semua yang menjadi target untuk dikerjakan tahun ini. Dan Anda bisa lihat semuanya. Jadi gini Maria, sekarang ya kita mengerjakan apapun, karena saya pernah mengikuti proses kontestasi, akan selalu diinterpretasikan. Saya tidak bisa melarang orang untuk mengira, saya tidak bisa melarang orang untuk menilai, karena memang kita tidak bisa mengatur pikiran orang. Tapi saya bisa mengatur kegiatan saya, bukan? Nah, saya atur nih kegiatan itu untuk fokus nih pada proyek-proyek jembatan, pada proyek program untuk urban, kemudian juga untuk kegiatan pendidikan itu yang kita kerjakan. Jadi pembicaraan di luar tidak bisa dipungkiri karena saya dulu pernah ikut di dalam sebuah kontestasi. Tetapi fokus kita sekarang di situ. Kita mau kerjain itu dulu, biar itu beres. Untuk menuju 2029 kah? Persiapan gitu Pak misalnya? Nggak tahu kita. Nggak tahu. Oke. Kenapa nggak 28 untuk menuju 28 atau menuju 32? Nggak tahu juga kita. Jadi
itulah yang dikerjakan. Jadi bahkan begini Maria, kalau ada yang tanya, kenapa Anies datang ke podcastnya Maria? Apakah untuk persiapan 29? Enggak, saya terima undangannya Maria. Sederhana itu. Bahwa nanti orang menerima pasien saya tahu. Terus kenapa ada pertanyaan 29? Ya, itu yang tanyanya Maria, bukan saya. Jadi ada terlalu banyak potensi interpretasi atas sesuatu yang sesungguhnya sederhana sekali. Maria ada podcast, Maria undang saya. Dalam kesempatan itu Maria tanya ABCDFG, salah satunya tanya soal tahun. Saya jawab. Sederhana kan? Sesederhanakah misalnya kalau orang melihat juga sekarang ada Partai Gerakan Rakyat nih Pak? Orang bilang itu partainya Anies Baswedan, partai Bapak bukan? Ya. Banyak teman-teman yang mereka ketika Pilpres kemarin menjadi relawan. Lalu teman-teman relawan itu membentuk sebuah ormas. Kenapa? Isinya ada, wadahnya nggak ada. Isinya kan masa ini nih, masa yang kemarin berjuang di Pilpres. Masanya ada, isinya ada, wadahnya nggak ada. Lalu bikin wadah. Setelah bikin wadah, mereka berdiskusi lalu mendirikan partai. Itu hak warga negara. Tapi kalau dibilang itu partainya Anies Baswedan? Itu partai orang-orang teman-teman yang kemarin berjuang bersama saya. Jadi tidak salah kalau dikatakan bahwa mereka memang orang-orang yang kemarin berjuang bersama ketika Pilpres. Jadi tapi saya kan nggak punya partai. Saya nggak punya partai. Tapi kan Bapak dimasukkan menjadi anggota. Saya ormas. Ya. Oh ya. Saya anggota ketika mereka bilang saya menjadi anggota ormas. Tapi ketika sekarang menjadi partai, itu sebuah proses hak warga negara untuk mereka memiliki. Seperti juga ada yang bikin partai-partai yang lain. Ya. Tapi Bapak menyetujui itu nggak, atau bagaimana bisa perasaan Bapak terhadap PGR itu, teman-teman? Saya begini, ini adalah teman-teman yang ikhlas berjuang, ikhlas untuk menginginkan perubahan, dan mereka melihat untuk melakukan perubahan itu harus menggunakan entitas partai dan bekerja serius, mengorganisir sampai membangun ke seluruh wilayah Indonesia. Itu nggak mudah. Saya harus berikan rasa hormat, saya harus berikan rasa salut. Jadi Bapak senang ya Pak dengan bukan hanya itu, untuk bisa membangun seperti ini. Lain kalau ada orang ya bikin wadahnya nyari isi, bikin wadahnya nih, bikin partai. Ini udah ada isinya. Ini ada isinya, cari wadah. Ini ada isinya nih, bikin wadah. Yang sering terjadi adalah bikin wadah, terus nyari itu isinya tuh di mana-mana tuh. Bikin pengumuman, rekrut sana, rekrut sini. Kalau ini kebalik, ini udah ada wadah, udah ada isinya, tidak ada wadahnya. Dan mereka mengerjakan itu dengan keseriusan. Menurut saya harus diberikan rasa hormat di dalam situasi saat ini, di mana suara-suara alternatif belum tentu ada, di mana pandangan-pandangan kritis tak selalu muncul. Kemudian ada sebagian masyarakat Indonesia yang jumlahnya cukup besar memilih untuk memiliki wadah menyuarakan itu. Bagus. Oke.